Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah selalu kita awali pertemuan kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Dan juga salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan suri tauladan dan yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02, berjumpa lagi di konten Semangat Puasa episode 20. Pada video kali ini Pak Amadi masih ingin melanjutkan materi tentang pertolongan dari Allah. Berarti ini bagian ketiga. Ya. Di awal tadi Pak Amadi bacakan surat Al-Fil yang di sana menceritakan tentang kejadian di mana Baitullah di masa lalu pernah diserang oleh seseorang yang kemudian kita kenal dalam Al-Quran disebut namanya yaitu Abrahah. Dia mendatangi Ka'bah dengan tujuan untuk merusak, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Kemudian dia ini membawa pasukan yang pasukannya ini mengendarai gajah yang pada waktu itu di masa lalu kendaraan perang gajah ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang luas. Hanya bisa dimiliki oleh raja atau penguasa yang memiliki bala tentara yang sangat banyak atau pasukan yang sangat besar. Maka nanti di dalam video ini Pak Amadi ini menyampaikan betapa pertolongan Allah itu tidak bisa diduga-duga dan tidak ada yang bisa menghalangi. Pada suatu masa di kota Mekah, ada seorang laki-laki yang beliau diberi kekuasaan untuk menjaga Ka'bah, memegang kunci Ka'bah. Seseorang itu kemudian yang nanti kita kenal dengan nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakek dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abdul Muthalib ini mendapat laporan dari pegawainya bahwa ada sekian banyak untanya yang dirampas oleh sebuah pasukan. Maka kemudian pada suatu hari setelah mendapatkan berita yang jelas, mendapatkan keterangan yang lengkap, maka Abdul Muthalib mendatangi perkemahan pasukan tersebut. Beliau datang menjumpai kepala pasukan yang ternyata Abrahah namanya. Abdul Muthalib bertanya, "Hei kalian, kenapa kalian menyita atau merampas hewan ternakku, unta-untaku? Kenapa kalian berbuat seperti itu?" Dijawab oleh mereka, "Kami butuh makanan karena pasukan kami sangat banyak. Tahukah kamu pasukanku ini akan pergi kemana?"
Ya, Abdul Muthalib sebenarnya sudah mengetahui karena mendapatkan ilham tentang penyerangan kota Mekah, tentang penyerangan Ka'bah oleh tentara yang mengendarai gajah. Namun jawab Abdul Muthalib kepada pasukan Abroha itu, tidak, aku datang ke sini hanya untuk meminta pertanggungjawaban. Unta-untaku ada beberapa yang sudah kalian rampas, aku minta kembali. Apakah kamu tidak takut kepada kami, hai orang tua? Tidak, karena itu adalah hak saya. Saya ke sini meminta kembali hak saya. Apabila ada unta saya yang sudah kalian makan, maka kalian harus menggantinya. Kemudian Abroha bertanya, tidak tahukah kau orang tua bahwa kami datang kemari untuk menghancurkan Ka'bah, akan menghancurkan Baitullah. Dalam sebuah riwayat disampaikan Abdul Muthalib hanya tersenyum. Ka'bah atau Baitullah adalah rumah milik Allah. Dan Allah Maha melihat, Allah Maha menjaga, Allah Maha mendengar. Tidak mungkin ketika datang suatu gangguan, datang seseorang ingin merusak rumahnya, maka pemilik rumah akan diam saja. Itu sebabnya aku tidak berkomentar. Karena tugasku hanyalah menjaga atau memegang kunci Ka'bah. Tapi yang melindungi Ka'bah, yang melindungi rumah Allah adalah Allah sendiri. Kemudian pulanglah Abdul Muthalib membawa unta-unta yang sempat dirampas oleh pasukan Abraha. Maka di hari yang telah ditentukan, berangkatlah Abroha dan pasukan gajahnya mendekati kota Makkah. Orang-orang ketakutan, namun Abdul Muthalib berpesan, silakan kalian berlindunglah di rumah kalian masing-masing. Bagaimana ini, hai Abdul Muthalib? Siapa yang akan melindungi Ka'bah? Allah yang akan melindunginya. Mari kita berlindung di rumah kita masing-masing. Kemudian masuklah orang Mekah berlindung di kediamannya masing-masing sambil mengintip penuh ketakutan. Beberapa saat ketika pasukan gajah dan Abraha hampir sampai atau hampir memasuki kota Mekah, tiba-tiba dari kejauhan mereka lihat langit menghitam. Langit menghitam bukan karena mendung. Ketika mendekat ternyata bayangan hitam yang memenuhi langit itu adalah sekian ribu burung-burung. Yang burung-burung itu diperintah oleh Allah untuk melindungi Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah kalian tidak melihat? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah Tuhanmu lakukan kepada pasukan yang mengendarai gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alamnya ja'al kaidahum fi tadlil. Ya, betapa Allah ini menjadikan perbuatan mereka ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Kok ada manusia datang mau merusak rumah Allah? Wa arsala alaihim, kemudian Allah mengutus kepada mereka. Apa yang diutus? Toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, kemudian mereka, burung-burung itu melempar kepada pasukan bergajah itu. Bihijarotin, menggunakan batu. Min sijil, yang batu itu terbuat dari api yang menyala-nyala sangat panas. Faja'alahum, kemudian Allah jadikan pasukan bergajah itu ka'asfin, seperti dedaunan makul yang dimakan oleh ulat. Jadi disampaikan dalam beberapa kisah gajah yang dijatuhi oleh
batu-batu yang dibawa oleh burung itu langsung tembus. Kena kepala langsung tembus, kena badannya tembus. Semua pasukan Gajah Abraha hancur dengan kondisi seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan, manusia itu tidak akan bisa berbuat sesuatu yang bisa merugikan Allah. Sesungguhnya apabila ada manusia yang berbuat seperti itu yang dilakukan oleh Abraha, mereka hanya akan merugikan dirinya sendiri. Dan yang kedua, dari kisah tersebut, sekali lagi Allah menunjukkan, ketika Allah ingin memberikan bantuan, ingin memberi pertolongan, ingin melindungi sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan pasukan bergajah yang sangat hebat dimiliki oleh Abraha pun tidak ada daya kuasanya di hadapan Allah. Maka di sini Pak Ahmadi ingin mengingatkan kepada Pak Ahmadi secara pribadi dan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02, jangan berhenti untuk mengharap pertolongan dari Allah. Dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Fa insyaallah pertolongan dari Allah akan datang di dunia dan di akhirat. Terutama juga pertolongan dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, semoga yang Pak Ahmadi sampaikan hari ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata Pak Ahmadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Ahmadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa. Terima kasih.